الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang tawakal. Berikutnya adalah macam-macam tawakal. Yang pertama yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawakkul 'ala Allah Ta'ala wa huwa min tamami al-iman wa 'alamati sidqihi wa huwa wajibun la yatimu al-imanu illa bihi wa sabaqa daliluhu. Jadi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk kesempurnaan iman dan tanda ketulusan dan kejujuran iman seorang hamba, dan ini merupakan kewajiban bagi setiap hamba. Karena iman seorang hamba tidak sempurna ya kecuali dengan adanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalilnya yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya di dalam surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian bertawakal jikalau kalian orang-orang yang beriman. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Nah, ini tawakal yang pertama, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal yang kedua yaitu tawakal sir. Tawakal yang samar, ya, yang terrahasia. Tawakulus sir bi tamida ala mayyitin fi jalbi manfa'ah aw daf'i madarrah fa hadza syirkun akbar. Yaitu tawakal seseorang dia bersandar kepada mayit atau kepada penghuni kubur, meyakini bahwa penghuni kubur ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak bahaya atau menolak bala. Maka hal yang seperti ini masuk dalam kategori syirik besar. Waliyadzubillah. Jadi tidak boleh kita bersandar kepada mayat atau penghuni kubur kemudian meyakini bahwa penghuni kubur ini bisa mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita dan bisa ya menjauhkan kita dari segala bahaya. Maka ini adalah syirik besar. Waliyadzubillah. Li'annahu la yaqa'u illa mimman ya'taqida anna li hadzal mayyit tasarrufan sirriyan fil qaum. Karena keyakinan yang seperti ini berarti dia meyakini seolah penghuni kubur ini memiliki tindak tanduk ya, memiliki kuasa di dalam mengatur alam semesta ini. Padahal dia sudah mati, mayit, penghuni kubur. Wala farqa baina ayyakuna nabiyan aw waliyan aw taghutan aduwan lillahi ta'ala. Sama saja penghuni kuburnya ini baik itu nabi atau wali, apalagi selain nabi dan selain wali. Kalau saja penghuni kubur ini nabi, tidak boleh kita bertawakal kepadanya. Atau penghuni kubur ini wali, tidak boleh kita bertawakal kepadanya. Apalagi kalau penghuni kubur ini tidak jelas statusnya siapa dia. Banyak berita ya, kuburan dibuat-buat. Tidak ada kuburan tiba-tiba ditanami apa Pak? Batu nisan. Ditulis fulan bin fulan, katanya wali. Waliyadzubillah. Ya. Ternyata setelah ditelusuri ada modus di situ, ya. Untuk meraih keuntungan duniawi. Waliyadzubillah. Ya, mengundang kaum muslimin untuk berziarah dengan iming-iming ini kuburan wali bisa menunaikan hajat ini dan hajat itu, waliyadzubillah. Ternyata kuburan itu kosong, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Hanya modal ditanamin batu nisan saja, waliyadzubillah. Nah, kalau memang
seseorang boleh bertawakal kepada penghuni kubur, misalkan itu nabi, maka tentu para sahabat mereka melakukan hal itu. Tetapi tidak ada sejarah atau riwayat menyebutkan Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mendatangi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada untuk meminta tolong dan lain sebagainya. Di zaman Abu Bakar pernah terjadi riddah, banyak kaum muslimin yang murtad. Tetapi Abu Bakar apakah datang ke kuburan Nabi? Tidak. Di zaman Umar menghadapi Romawi, pasukan yang besar pada masa itu. Apakah Umar datang kepada kuburan Nabi meminta tolong dan lain sebagainya, bersandar kepada Nabi yang ada di kubur? Tidak. Ya. Apalagi kalau penghuni kubur itu bukan Nabi. Maka ini tawakal kepada penghuni kubur atau kepada orang yang sudah mati di dalam kuburnya, ya, yang meyakini bahwa dia bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak bala, ya, bahaya, maka ini jatuh pada syirik besar. Waliyadzubillah. Kemudian yang berikutnya yaitu tawakal kepada orang lain tetapi meyakini hanya sebatas sebab saja. At-tawakkul 'ala al-ghair fi ma yatasarrafu fihi al-ghair ma'a syu'ur bi 'uluwi martabatihi wal hitah martabat al-mutawakkal anhu mislu ayat tamida 'alaihi fi usulil ma'as wa nahwi fa hadha naw'un min asy-syirki al-asghar li quwwati ta'alluqil qalbi bihi wal i'timad 'alaihi. Subhanallah. Ini juga termasuk sebetulnya ada syirik, ada unsur kesyirikan tapi kecil. Misalkan kita bekerja kepada seseorang, kemudian hati kita bersandar kepada orang ini bahwa bos kita ini, majikan kita ini, dialah yang mendatangkan rezeki untuk kita. Maka kalau ada keyakinan seperti ini, bersandar seperti ini, maka kita jatuh pada kesyirikan. Tetapi syiriknya syirik kecil. Atau kita yang bekerja di tempat kerja, kita menyandarkan rezeki kita itu datangnya dari tempat kerja ini, maka ini termasuk syirik. Aduh, kalau saya di PHK, aduh, carut marut nanti hidup saya. Atau bos jangan pecat saya begini-gini. Jadi bergantung dia kepada bosnya, kepada tempat kerjanya. Seolah-olah kalau kehilangan kerjanya atau dipecat oleh bosnya, seolah-olah hidupnya sudah tamat. Maka ini bahaya. Ini termasuk ada unsur kesyirikan, tetapi syirik kecil. Amma law i'tamada alaihi ala annahu sababun wa anna Allah ta'ala huwa alladhi qaddara dzalika ala yadihi fa inna dzalika la ba'sa bihi. Tetapi kalau seseorang hanya sekedar meyakini, oh ini tempat kerja saya cuma sebagai wasilah sebab saja, saya bisa dapat penghasilan, dapat rezeki. Oh ini bos saya ini cuma sekedar wasilah atau sebab saja, yang memang Allah titipkan rezeki saya kepada dia. Kalau keyakinan kita seperti itu, maka tidak mengapa yang seperti ini. Jadi mindset ini bahaya. Mindset kita ini bisa menyeret kita pada kesyirikan dan bisa menyeret kita kepada tauhid. Jadi harus betul-betul jeli kita di dalam masalah seperti ini. Kita gimana, Pak? Bersandarnya kepada Allah apa kepada tempat kerja atau kepada orang? Tipis kan. Kalau sekarang itu kita kan perencanaannya itu kan gitu. Program ditanya sampai kalau nggak direncana. Berarti memang penting bagi kita untuk selalu mengatur mindset kita, hati kita ya. Tapi kita bahas di sini berikutnya. Nah, ikhtiar atau usaha mengambil sebab-sebab itu tidak menghilangkan tawakal. Ya. Nah, tawakal itu hati bersandar penuh kepada Allah dengan dibarengi ikhtiar anggota badan. Nah, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bagus sekali beliau menyebutkan al-iltifat ilal asbab wa i'tibaruha mu'assira fil musabbabat syirkun fit tauhid. Kalau seseorang hanya bersandar kepada ikhtiarnya, ya, kepada usahanya, maka ini syirik. Kemudian wa mahul asbab an takuna asbaban naqsun fil aql. Dan seseorang dia menolak, tidak mau berikhtiar berusaha, maka ini dianggap kurang akal. Karena bagaimana mungkin kita hidup di dunia ini tidak ada ikhtiar usaha? Secara logika tidak bisa.
Wal i'rad 'anil asbab al-ma'mur biha qadahun fi syar'. Dan seseorang yang sama sekali berpaling, tidak mau mengambil ikhtiar, mengambil usaha, mengambil sebab-sebab, ini justru mencoreng syariat. Karena agama Islam memerintahkan supaya kita berikhtiar, berusaha. Subhanallah. Makanya juga dalam fatwa Lajnah Daimah ya, itu mengatakan qad sabata fil kitab was sunnah as-shahihah al-hasu 'alal akhdil asbab ma'at tawakkul 'ala Allah. Jadi secara ya, nas Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yaitu memotivasi agar kita itu berikhtiar, berusaha, kemudian dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sempurna. Wal matlubu syar'an huwal jam'u bainahuma, yaitu menggabungkan antara tawakal dan usaha dan ikhtiar. Nah, contohnya adalah ya, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad pernah ditanya an rajulin jalasa fi baitihi aw fil masjid. Imam Ahmad pernah ditanya tentang keadaan seseorang, dia ini hobinya mager, entah itu di rumahnya, entah itu di masjid. Subhanallah, etikaf mungkin ya. Ketika ditanya, ya, dia berkata, la a'malu syai'an hatta ya'tini rizki. Enggak usah kerja, ngapain kerja? Nanti rezeki datang sendiri kepadamu, kata orang ini. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, hadza rajulun jahilal ilma. Ini orang stupid, orang bodoh itu, kata Imam Ahmad. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi. Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan rizkiku ada di bawah bayang-bayang tombak. Dalam riwayat yang lain, tahta dhilli saifi, di bawah bayang-bayang kilatan pedang. Menunjukkan bahwa bekerja. Dan juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tagdu himasa wa taruhu bitona." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan beri rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Di pagi hari dia keluar dalam keadaan lapar, kemudian sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Fadzakara anha tagdu wa taruhu fi talabi rizki. Nabi menyebutkan burung ini keluar pergi ke sana kemari mencari rezeki. Subhanallah. Dan juga Imam Ahmad menyebutkan wa kana sahabah, para sahabat yattajirun, mereka berdagang, wa ya'malun, dan mereka bekerja. Subhanallah. Kemudian hadirin Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawakal bukan berarti menafikan persiapan dan perencanaan. Tetap harus ada yang namanya persiapan dan perencanaan. Ya. Cuma jangan kita bersandar penuh kepada perencanaan kita, persiapan kita. Ya. Tetapi persiapan perencanaan ini kita lakukan. Tapi bersandar penuhnya hanya kepada Allah. Allah yang nanti menentukan hasilnya. Kita melakukan persiapan perencanaan karena ini sesuai dengan perintah syariat. Sebagaimana seseorang dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa arada ayat ruqa naqatahu, dia ingin meninggalkan ontanya. Kemudian dia berkata, a'aqiluha wa atawakkal au utlikuha wa atawakkal. Subhanallah. Ini perhatikan ya. Orang ini dia bawa unta, kemudian datang kepada Nabi, kata dia, ya Rasulullah, aku ikat kemudian bertawakal, atau aku biarkan saja tidak perlu diikat lalu aku bertawakal. Kira-kira apa jawaban Nabi? Kata Nabi SAW, ikilha wa tawakkal, ikat untamu itu lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Ya ikhtiar, usaha, lalu serahkan hasilnya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya unta kemudian tidak diikat, dibiarkan saja, apa yang terjadi? Hilang, kabur. Kata Nabi, ikat, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam ya
itu memberi petunjuk kepada kita bahwa agar kita mengambil sebab-sebab dalam kehidupan dunia ini, ya, yaitu berikhtiar, berusaha dengan hati bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an di mana Allah memerintahkan agar kita bekerja, agar kita melakukan persiapan dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 69, "Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba." Makanlah dari hasil rampasan perang yang mana itu halal dan juga baik. Subhanallah. Dapat rezeki apa dulu, Pak? Perang dulu, harta ghanimah. Kemudian kata Allah SWT dalam surat Al-Mulk ayat 15, "Famsu fi manakibiha wa kulu mir rizki." Berjalanlah di segala penjuru bumi ini, kemudian makanlah rizki Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen makan enak, ya, pengen makan ini dan itu, keluar berjalan penjuru bumi ini, jangan di rumah saja. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum dalam surat An-Nisa ayat 71. Wahai orang yang beriman, waspadalah kalian. Waspada berarti tentu ada perencanaan, persiapan, hati-hati. Kemudian kata Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka sesuai dengan kemampuan kalian, ya, berupa kekuatan dan juga berupa kuda-kuda perang. Subhanallah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau mau berperang harus ada persiapan. Bahkan Nabi disebutkan ketika perang Uhud memakai baju besinya double. Subhanallah. Bukan berarti itu kemudian kita mengatakan, Nabi kok enggak tawakal sih sama Allah. Justru itu bentuk tawakal yang sangat tinggi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memang mampu melakukan sesuatu perencanaan persiapan sesuai dengan kemampuan kita, ya lakukan. Tapi tetap hati itu bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya ketika Nabi mendapatkan harta rampasan perang, ya, dari Bani Nadir, ini salah satu kelompok Yahudi, Nabi SAW mendapatkan harta yang banyak. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kemudian Nabi memberikan nafkah untuk keluarganya, memasok untuk kurun waktu masa 1 tahun. Subhanallah. Apakah ini kemudian kita katakan, Nabi enggak tawakal? Kan hari esok masih jauh, sudah masuk untuk 1 tahun. Tidak, justru ini bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perencanaan, ada persiapan. Nah, kita gimana, Pak? Memberi nafkah ke istri per hari, per bulan. Kalau Nabi menurut riwayat hadis ini adalah memberi nafkah kepada keluarganya untuk masa 1 tahun langsung dipasok. Kemudian kata Umar, wa ma baqiya yaj'aluhu fil qara wasilah uddatan fisabilillah. Dan ketika Nabi ada lebihnya, Nabi gunakan untuk persiapan perang, ya, untuk kudanya, ya, untuk senjata dan lain sebagainya. Kemudian yang menarik di sini, Ibnu Muflih menjelaskan fihi jawazu idkhari quti sana. Ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang itu dia menabung, ya, atau menyimpan harta untuk masa tertentu sesuai dengan kebutuhan dia, perkiraan dia, entah itu untuk anaknya, untuk istrinya, dan lain seterusnya. Ini boleh. Kata Ibnu Muflih menjelaskan hadis-hadis ini. Jadi boleh seseorang menyimpan harta atau pasokan pangan, ya, untuk keluarganya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Wala yuqalu hadza min tulil amal, dan kemudian tidak dikatakan ini sesuatu yang tercela, panjang angan dan seterusnya. Ini tidak. Tetapi ini masuk dalam perencanaan. Li'annal i'dad lil hajah mustahsanun syar'an wa aqlan. Subhanallah. Karena mempersiapkan sesuatu, merencanakan sesuatu sesuai dengan apa yang dibutuhkan, ini termasuk sesuatu yang baik, ya, di dalam syariat agama Islam. Masya Allah. Jadi inilah, ya, Bapak-bapak yang berkat Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kenapa? Berapa hari sampai nggak ada yang dimasak? Iya, betul juga. Dia kan nggak. Itu mungkin kehabisan, pas sudah kehabisan. Kan sering yang terjadi juga kan, jadi kalau Nabi itu ada yang meminta-minta dikasih, kan mungkin Betul. dalam 1 tahun bukan disiapin, kalau ada yang minta dikasih yang minta. Betul.
Nah, termasuk ini hal-hal gitu kan sebenarnya kan masih gampang Anda kan ini kan artinya kita hati kita. iya, Artinya kita merencanakan, tapi kalau ada yang membutuhkan dikasih juga. Kadang-kadang kita kan pelit, oh, kita nanti nggak bisa makan, atau ya, terjadi kan godaan. iya. Ya sesuai itu kondisional. Jadi ketika kita sudah Yang terjadi kan ketika kita sudah punya persiapan perencanaan, sesuai kita hitung-hitungan begini untuk keluarga-keluarga kita. Nah, kemudian ketika sudah dipersiapkan, seiring berjalannya waktu, tiba-tiba misalkan ada orang yang lebih membutuhkan dan lain sebagainya, maka ya diberikan kepada orang yang lebih lebih membutuhkan. dalam arti itu Heeh, masih nggak. betul. Sisi lain ini, sisi lain ya Nabi itu tadi. Iya, makanya Aisyah kan pernah Aisyah radhiyallahu anha di rumahnya ketika kedatangan ada seorang ibu menggendong dua anak. Dia datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan ternyata pasokan makan di rumah Aisyah cuma tinggal satu kurma. Bayangkan, tinggal satu kurma. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengambil dikasih ke ibu ini. Ketika dikasih ke ibu ini dua, kalau tidak salah dua, maaf dua kurma dikasih ke ibu ini, kemudian ibu ini memakan, membagi kepada anaknya, dipotek ya dua bagian kepada anaknya, kemudian yang satu ketika mau dimakan sama dia ngeliat anaknya masih mau, dipotek lagi dikasih ke anaknya. Kemudian hal ini diceritakan oleh Aisyah kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi ada ibu-ibu membawa anaknya minta-minta kepada kita, dan di rumah tidak ada pasokan makan kecuali sisanya satu kurma, dua kurma saya berikan kepada ibu itu dan anaknya. Kemudian ibu ini ternyata ketika melihat anaknya masih pengen, ibu ini tidak memakan kurma itu tapi malah diberikan kepada anaknya. Kata Nabi SAW apa? Wajabat lahal jannah, wajib surga bagi ibu tersebut. Karena apa? Mengutamakan makanan untuk anaknya. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi yang terjadi, apakah kita menonton Nabi kan? Nah, itunya juga perlu dicontoh. Jadi silakan bapak-bapak memiliki perencanaan, ya, persiapan, tetapi juga jangan sampai kemudian itu meniadakan empati kita terhadap kehidupan orang lain, apalagi di zaman sekarang. Misalkan sudahlah, kita misalkan dalam sebulan ya, kita hitungannya sebulan, sebulan ini saya cukup 10 juta, sedangkan penghasilan kita misalkan 20 juta. Berarti udah 10 juta ini dialokasikan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Atau misalkan kita sudah memasok 10 juta sebulan, tiba-tiba ada orang yang lebih membutuhkan. Oh, saya masih bisa nih 5 juta dipres misalkan. 5 jutanya dibagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Oh iya. Kalau Nabi tadi cuma satu kurma, bayangkan seorang Nabi luar biasa. Apakah kita bisa sama? Kalau kita ya sayang-sayang ya. Kadang-kadang kita udah berlebih-lebih. Barakallahu fikum jami'an. Kalau kita kayaknya tidak pernah ya. Kenapa saya ya terjadi sahabat pribadi saya lah, kalau sama orang ini tiba-tiba itu. Iya betul Pak. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih. Oke, kita cukupkan ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi hamba yang selalu menebar manfaat kepada sesama. Kita tutup untuk doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.